Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara menggunakan kamera handphone untuk live di Facebook maupun di YouTube. Jadi pertama kita harus menyiapkan handphonenya, kemudian kita siapkan router. Handphone yang akan saya gunakan sekarang ini Poco X3. Ya, ini dia handphonenya, Poco X3. Bisa pakai handphone apa aja, smartphone apa aja. Yang penting handphonenya support terinstall aplikasi Prism Live. Jadi setelah itu kita siapkan router apa aja. Ini yang saya gunakan, sangat minimal. Ini dulu 2017 saya beli 150.000 ya, jadi murah ya, enggak perlu mahal-mahal. Nah, kemudian kamera ini saya gunakan Panasonic, serinya 385 kalau tidak salah. Nah, setelah itu kita buka aplikasi atau install dulu aplikasi Prism Live. Coba kita buka Prism Live nya. Nah, ini dia Prism Live nya. Begini tampilannya. Sebentar. Nah, ini aplikasi Prism Live nya ini ya. Belum dimasukin record ya, sorry. Oke ya, jadi saya tunjukkan dulu aplikasi Prism. Ini dia aplikasi Prism Live Studio nya yang kita gunakan untuk menghubungkan handphone dengan laptop ini. Jadi dibuka dulu aplikasinya, lalu kemudian kita hubungkan router dengan laptop. Hubungkan router ini, kita hubungkan melalui LAN ya. Nah, ini sudah terhubung ke laptop. Lalu kemudian handphone kita hubungkan ke WiFi router. Boleh kita lihat, karena saya tidak menggunakan screen capture, jadi saya perlihatkan dulu. Wifi nya kita aktifkan. Nah, ini saya sudah rename routernya dengan nama live streaming ya. Setelah terhubung, lalu kita buka Prism Live nya. Prism Live ya, ini dia Prism Live nya di samping PUBG Mobile. Jadi kita buka dulu ya. Nah, jadi akan muncul seperti tampilan ini. Nah, kemudian kita pilih connect, dan di aplikasi ini kita tambahkan kita tambahkan source ya. Contoh saya buat scene aja biar enak.
source-nya dari Poco misalnya namanya. Jadi kita tambahkan source Prism Mobile ini ya. Setelah itu terserah mau ganti nama atau biarkan ini aja. Kemudian kita scan barcode yang ini. Scan menggunakan apa namanya? Ini. Di tab connect. Kelihatan ya. Tab connect ini di situ sudah ada frame warna kuning autofocusnya. Jadi itu yang kita gunakan untuk scan barcode ini. Nah, setelah kita scan, tinggal kita klik connect. Nah, ini sudah saya scan. Lalu kita klik connect. Nah, maka layar kamera handphone ini akan terhubung ke laptop ini. Nah, seperti ini ya. Ini dia layarnya yang sudah terhubung. Lalu kita mau ambil audio atau video dan audio. Nah, kita pilih video only karena sumber audionya saya pakai clip on ini ya. Kemudian klik OK. Ya, setelah itu kita rotate kameranya karena ini posisinya portrait ya. Kita rotate ke landscape, transform, lalu kemudian kalau kameranya menghadap ke sana, artinya apa ya? Pokoknya kalau biasanya kan kita pegang handphone begini, setelah itu diputar ke kiri. Nah, lalu kita pilih transform, kemudian rotate 90 derajat. Nah, kemudian kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan layar prism ini. Nah, jadi seperti ini. Tinggal di program ya. Nah, kelebihannya kita menggunakan handphone ini sebagai kamera, kita tidak perlu menggunakan kabel panjang yang mungkin nanti akan mengganggu proses live streaming kita. Namun kalau berbicara tentang kualitas, jauh lebih bagus kamera handphone ini ketimbang kamera Panasonic ini. Jadi kamera Panasonic ini agak noise, kemudian ya kelebihannya hanya bisa zoom doang, hanya zoom digital. Ini pun bisa kita zoom, tinggal kita cubit layarnya untuk zoom out. Oh ya, zoom out. Kemudian zoom in, tinggal kita tinggal ditarik ke kiri dan ke kanan, atau ke bawah atau ke atas atau ke diagonal. Nah, jadi kualitasnya lebih bagus. Makanya jadi tidak perlu membeli handycam seperti ini. Nanti juga kalau handycam ini seperti ini, kita harus menghubungkannya melalui kabel HDMI out yang terhubung ke video capture. Nah, jadi kita butuh perangkat lain. Kalau handphone kita hanya butuh router dengan modal 150.000. Nah, ini dia routernya 150.000 dulu. Sekarang mungkin sekitar 70 atau 80.000 ini ya. Jadi untuk live streaming itu tidak harus mahal. Yang penting punya kuota ya. Halo, ini ponakan saya namanya Elzam Rozi. Dia yang akan membantu saya sekarang untuk membuat tutorial ini. Kita akan coba sejauh mana handphone ini bisa terhubung dengan laptop ya. Nah, sekitar 100 meter kayaknya bisa ya, akan tetap stabil. Tapi mudah-mudahan itu tuh tergantung sinyal dari router kita masing-masing. Semakin bagus routernya ya, sinyal yang diterima handphone akan semakin bagus, dan kecepatan
akan ya stabil lah. Mohon maaf kalau misalnya kalimat atau kata-kata saya yang belepotan, ya malum saya bukan pembicara handal ya. Oke, kita coba untuk handphone ini dibawa ke jarak 50 meter lah ya. Kita coba tanpa menggunakan kabel. Ini tetap stabil. Nih. Nah, jadi saya ngomong A, B, C, D, E, F, G. Nah, jadi dia apa namanya? Sangat responsif dan delay ya bisa dikatakan hampir tidak ada, tapi tetap ada, tapi hampir tidak ada. Cek ya, jadi kita bisa lihat apa namanya, mimik saya di gambar di layar ya, belepotan. Oke J, sekarang bawa handphonenya ke jarak 50 meter lah ya. Oke ya, sambil saya perlihatkan. Oke, mundur J, terus ya. Ini saya pakai handycam untuk ngambil oji yang jalan. Ini karena settingan auto manual ya, saya kurang ini dulu iris. Oke ya J, terus mundur J, terus ya. Dia sedang mundur ya. Kita lihat di ini, di layar edit ini, dia tampilan handphone itu kayaknya ada yang bawa bola. Terus Ji, terus mundur. Ji, turunan exposure dikurangi ya. Cukup manual exposure ya. Terus ya, jadi jaraknya lumayan jauh, jadi kita tidak apa namanya, tidak perlu membutuhkan kabel panjang. Stop, agak patah-patah. Stop. Nah, ini sekitar berapa meter kira-kira ya, jadi lumayan lah. Nah, kalau untuk gedung, mungkin untuk live streaming di dalam gedung yang ukurannya 50 meter, mungkin ini sudah sangat membantu. Turunin exposure, terlalu terang ya. Oke, sekarang maju, balik lagi. Nah, ini dia sama adik-adiknya, dia sedang ini kan tampilan yang di kiri ini tampilan handphone, yang di kanan kamera yang saya pegang untuk merekam pergerakan oji ya, namanya Elzam Rozi. Nah, jangan fokus sama ikat pinggangnya ya. Oke ya. Ya, seperti itu ya. Jadi oke, sudah ya. Pegang saja di sini. Fokusin ke objek mana aja. Nah, bagaimana sekarang caranya live streaming sementara jaringan dari LAN? Sebenarnya kan live streaming ini bisa kita pakai WiFi yang sudah saya siapkan. Ini Oppo A9 2020. Handphone yang ini saya gunakan tethering ke laptop untuk terhubung ke internet. Sementara router ini fungsinya untuk menghubungkan handphone dengan laptop ya, tinggal kita hubungkan. Setelah itu, karena ini aplikasi defaultnya akses internetnya dari LAN, maka dia tidak bisa
terhubung ke jaringan. Jadi kita harus menggunakan aplikasi kedua. Ini kita coba klik, misalnya kita mau tambahkan channel, kita mau live di mana, di YouTube atau di Facebook. Nah, kita klik, ternyata network error has accurate, karena Prism ini sudah terhubung ke jaringan router yang tidak memiliki jaringan internet. Oke, karena kamera terlalu gelap, saya naikkan irisnya. Oke. Ya, karena aplikasi Prism ini sudah terhubung ke internet, maka kita gunakan aplikasi OBS. Karena LAN sudah terhubung ke router, WiFi wirelessnya sudah terhubung ke internet handphone. Ya. Lalu karena saya menggunakan Windows 11, jadi enaknya dia mirip kayak Mac OS X. Jadi kita bisa tambahkan desktop 1, 2 sampai seterusnya. Nah, untuk aplikasi Prism ini saya buka di desktop 2. Kemudian desktop 1 itu ada OBS yang merekam yang merekam aktivitas kita dari tadi. Ini kenapa Ji ini kameranya ini? Coba nge-press ini. Oke, sudah terhubung. Kita cabut dulu, colok lagi. Oke, ya. Jadi desktop 1 kita sudah buka Prism. Jadi sebenarnya kita bisa nambah beberapa kamera lagi di sini. Misalnya 5 atau 4 kamera. Yang penting ribut. Pihak tutorial dulu. Oke. Jadi kita bisa menggunakan beberapa kamera yang dari handphone. Misalnya kita punya 10 atau 5 lah. Terlalu banyak 10. Biasanya standarnya 3 lah. Kita punya handphone 3. Jadi tiga-tiganya ini kita hubungkan ke router yang sama, jaringan yang sama. Nah, setelah itu kita connect wifi-nya, kemudian kita tambahkan lagi di sini. Misalnya mau nambahkan Xiaomi misalnya bisa, atau mau nambahkan Samsung, selama di handphone itu sudah terinstall Prism Live, jadi bisa di-download di Play Store. Nah, selama support diinstal Prism Live, jadi insya Allah bisa. Ya, berikutnya di desktop 1 itu ada OBS. Nah, OBS ini ternyata ini Prism Live. Ya, kita atur buang ke full screen dulu. Ya, oke. Untuk kita rekam aktivitas Prism ini. Jadi di Prism ini hampir mirip dengan OBS, dimana shortcutnya bisa kita atur untuk kamera 1 misalnya. Nah, di sini saya akan menggunakan kamera 1 itu handycam yang ini. Kita menggunakan 6lux 1 ya. Kemudian switch send ke pucuk, kamera 2. Kemudian untuk transisi, untuk kita buang transisi, saya pakai plus di sini. Oke, kita buang full screen untuk kita tampilkan di OBS. Oke, ini OBS. Ini layarnya. Ya. Oh, belum.
Ya. Jadi di OBS ini kita bisa setting apa namanya? Bisa kita setting kita mau live kemana. Biasalah settingan OBS. Nah, pertama videonya saya di sini menggunakan HD saja, HD. Kemudian audionya inputnya dari mikrofon sound card dari laptop ini ya. Coba pinjam kamera. Sebentar ya, bisa. Nah, sini ya, akan saya alihkan ke kamera karena tadi sudah saya setting di Prism. Kamera Poco ini nomor 2, tinggal saya tekan nomor 2, kemudian plus untuk transisinya ya, maka akan muncul seperti ini. Jadi saya pakai clip on yang ini, yang saya pakai ini, yang saya hubungkan ke jack input dari laptop, kemudian headphone terhubung ke output laptop ya, seperti itu ya. Kemudian di settingan audio ini, audio OBS, saya pilih mikrofon Realtek ini ya, bawaan dari laptopnya. Terus kemudian video udah, outputnya ini untuk streaming, bitrate-nya 1000 saya pakai karena jaringan di sini tidak sekencang di kota. Jadi 1 MB per detik, 1000 kbps per second. Kualitas tetap HD yang akan kita buang. Kalau biasanya di sini ya, kalau upload itu 5 MB lah untuk provider XL atau Telkomsel. Jadi kita bisa pakai minimal setengah dari kekuatan jaringan. 1000 ini sudah sangat stabil kalau untuk live streaming. Apalagi kalau 10 Mbps uploadnya sangat stabil, karena di tempat saya jaringannya lemot, jadi saya pakai 1000, kadang turun ke 800, 700, tapi tetap HD yang diterima. Kemudian recordingnya ya, saya tetap 2500 kbps karena tidak perlu dibuang ke network jaringan, record di laptop aja langsung. Kemudian apa lagi ya, stream ya tinggal dihubungkan ke Facebook, kemana, YouTube, lalu kemudian copy paste stream key-nya dari browser yang kita akan gunakan live. Setelah itu ya live ya. Nah, mungkin hanya sekian dulu tutorial singkat ini. Semoga ada arti dan manfaatnya. Kalau ada yang kurang boleh ditambahkan di kolom komentar, karena saya juga bukan ahli IT. Saya hanya berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, apa yang saya bisa ya akan saya bagi. Kalau ada yang masih kurang yang ingin ditanyakan, boleh main ke rumah, saya terbuka. Siapa saja boleh datang, kita belajar bersama. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see.